Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholih dan Sholihah pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Nur hari ini. Kita akan belajar kembali matematika. Masih semangat belajar matematika? Semoga semuanya masih semangat untuk belajar ya. Walaupun belajarnya hari ini kita masih di rumah masing-masing. Sambil kita berdoa, semoga kita cepat bertemu dan belajar kembali di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika masih dalam pembahasan KPK dan EPB. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu faktorisasi prima? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang faktorisasi prima. Namun, Bu Guru akan mengingatkan kembali beberapa istilah yang harus kita ingat sebelum mempelajari faktorisasi prima. Yang pertama adalah istilah faktor. Faktor adalah pembagi habis. Kemudian ada istilah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kita sudah belajar tentang bilangan prima ya. Bahkan kita sudah membuat list bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, dalam belajar faktorisasi prima, bilangan prima ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa itu faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Baru kemudian faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Sebelumnya kita sudah belajar tentang faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Hari ini kita akan mengingat kembali, kita akan mempelajari kembali, untuk kemudian kita akan belajar bagaimana menentukan KPK dan EPB dengan faktorisasi prima ini. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh pertama, tentukan KPK dan EPB dari 16 dan 20 dengan faktorisasi. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari faktorisasi prima dari angka 16 dan 20. Jika kita ingin mencari faktorisasi prima dari 16 dan 20, maka kita akan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, kita akan mencari faktorisasi dari 16. Kalau kita akan mencari faktorisasi, karena faktorisasi adalah bentuk perkalian bilangan-bilangan prima, maka angka 16 ini kita akan bagi dengan bilangan-bilangan prima. Ayo, siapa yang masih ingat berapa sajakah bilangan prima? Ada 2. Ini adalah bilangan prima yang paling kecil. Kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk menyatakan faktorisasi, maka sebuah bilangan akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Angka 16 ini, maka kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Apakah 16 bisa dibagi 2? Kalau bisa, maka kita akan bagi dengan 2.
Kalau tidak bisa, maka kita ambil bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Baiklah, kita akan bagi 16 ini dengan 2. Apakah bisa? Bisa ya, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 ini kita akan bagi lagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu ya. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 4. 4 masih kita bagi dengan bilangan prima 2. Maka hasilnya adalah 2. Karena 2 adalah bilangan prima, maka pencarian bilangan prima ini kita selesai. Maka dari pohon faktor ini kita dapat simpulkan bahwa faktorisasi dari 16 atau bentuk perkalian bilangan prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena sesuai pengertian faktorisasi tadi bahwa faktorisasi adalah bentuk perkalian bilangan prima, maka faktorisasi dari 16 ini adalah perkalian bilangan primanya. Nah, kita sudah menemukan bilangan primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 4, maka kita bisa katakan dengan bilangan lain yaitu 2 pangkat 4. Kita sudah menemukan faktorisasi dari 16. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi dari 20. 20 kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Karena 5 adalah bilangan prima, maka pembagian bilangan primanya sudah cukup. Maka dapat kita simpulkan bahwa faktorisasi dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Karena 2-nya ada 2 kali, bisa kita nyatakan dengan 2 pangkat 2. Maka faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Dapat kita simpulkan bahwa faktorisasi dari 16 adalah 2 pangkat 4. Faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kita sudah menemukan faktorisasi bilangan 16 dan 20. Selanjutnya, kita akan menentukan berapakah KPK dan FEB dari 16 dan 20 ini. Simak selanjutnya. Kita sudah menemukan faktorisasi dari 16 dan 20. Faktorisasi dari 16 adalah 2 pangkat 4 dan faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya kita akan menentukan KPK dan FEB dari bilangan 16 dan 20 ini. Ada kata kunci yang harus kita ingat dalam menentukan KPK dan FEB menggunakan faktorisasi prima. Kata kunci untuk KPK, kalikan semua faktor prima. Jika pangkatnya berbeda, ambil pangkat terbesar. Nah, KPK dari 16 dan 20, kita akan mengalikan semua faktor prima. Faktor primanya adalah 2 dan 5. Namun, angka 2 memiliki pangkat yang berbeda. Ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Di kata kuncinya disebutkan jika pangkatnya berbeda, ambillah pangkat yang terbesar. Maka kita akan menggunakan 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 2 tidak akan kita gunakan. Jadi, KPK dari 16 dan 20 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. 2 pangkat 4 ini sama dengan
2-nya 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ayo, siapa yang tahu hasilnya? Hasilnya adalah 80. Nah, anak-anak, untuk belajar KPK dan FEB ini, maka syarat utamanya adalah kalian harus sudah hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Maka dari itu, ayo kalian hafalkan kembali. Kalian juga harus berlatih kembali bagaimana melakukan perkalian bersusun. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan menemukan FEB dari bilangan 16 dan 20. Kata kunci untuk FEB adalah kalikan faktor prima yang sama. Jika pangkatnya berbeda, ambil pangkat terkecil. Dari faktorisasi 16 dan 20, nah, maka sesuai kata kuncinya, kalikan faktor prima yang sama. Kita dapat melihat bahwa faktor prima yang sama dari faktorisasi 16 dan 20 adalah 2. Karena 5 tidak memiliki faktor yang sama di bilangan 16 dan 20. Maka faktor yang kita ambil adalah 2. Namun 2 ini memiliki pangkat yang berbeda. Maka sesuai kata kuncinya, jika pangkatnya berbeda, ambillah pangkat yang terkecil. Maka dari itu kita akan mengambil pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Maka FEB dari 16 dan 20 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 atau 4. Nah, anak-anak, dari pengerjaan soal tadi kita dapat simpulkan bahwa KPK dari 16 dan 20 adalah 80 dan FEB dari 16 dan 20 adalah 4. Apakah sudah paham? Semoga semuanya dapat memahami ya, walaupun penjelasannya hanyalah penjelasan singkat. Kalian bisa belajar kembali dari beberapa sumber. Boleh dari buku, boleh dari video, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang pembahasan kita hari ini, Bu Guru punya latihan yang harus kalian kerjakan. Silahkan salin di buku tulis masing-masing. Soalnya tentang bagaimana menentukan KPK dan FEB dari 2 bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tentang KPK dan FEB sudah selesai. Insya Allah KPK dan FEB ini akan dipelajari dan diperdalam lagi nanti di kelas 5 dan di kelas 6. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan hari ini. Untuk itu, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.